Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Tensi panas mewarnai laga uji coba Manchester United kontra Atletico Madrid. Ada Scott McTominay yang memantik keributan, hingga Fred menginjak Alvaro Morata. Insiden terjadi ketika laga memasuki menit ke-39. Scott McTominay menjatuhkan kiper Atletico Madrid, Jan Oblak, dalam duel udara di kotak penalti Los Colchoneros. Beberapa penggawa Atletico Madrid langsung mengerubungi McTominay dan mendorong gelandang Manchester United itu. Rekan setim McTominay mencoba melerai tapi justru terjadi dorong-dorongan antara tim di tepi gawang. Wasit memberikan kartu kuning kepada McTominay dan Oblak atas insiden tersebut. Babak pertama berakhir dengan skor kacamata 0-0. Tensi permainan tidak berubah memasuki babak kedua. Atletico Madrid berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-86 berkat gol Joao Felix. Situasi kembali mencekam memasuki injury time. Fred menekel Alvaro Morata di dekat garis tengah dan menginjak perut penyerang Atletico tersebut. Para pemain Atletico termasuk Morata yang terprovokasi ulah Fred berusaha menyerang pemain asal Brazil itu. Sebelum ditahan beberapa penggawa MU, wasit pun memberikan kartu merah kepada Fred. Cristiano Ronaldo memberikan pesan usai kembali berlatih bersama MU pada Sabtu 30 Juli. Ronaldo akhirnya kembali bergabung dalam latihan Manchester United usai dirinya diisukan bakal hengkang dari Old Trafford. CR7 pun memberikan pesan usai dirinya kembali menjalani latihan perdana bersama MU jelang musim 2022-2023. Cristiano Ronaldo memposting foto di akun media sosialnya pada Sabtu 30 Juli untuk mengkonfirmasi bahwa ia telah melanjutkan latihan dengan MU. Penyerang asal Portugal itu juga menyampaikan pesan "working in progress" di akun Instagramnya. Tulisan itu diunggah bersama dengan postingan foto dirinya saat berpose bersama Charlie McNeil, Amad Diallo, Charlie Savage, dan Hadi Malmesbury. Manchester United akan menghadapi Rayo Vallecano dalam laga pramusim di Old Trafford pada Minggu 31 Juli 2022. Pertandingan ini dijadwalkan kick-off pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Terlepas dari berbagai spekulasi seputar masa depannya, Cristiano Ronaldo akhirnya bergabung dengan skuad Manchester United. Sang pelatih Erik ten Hag juga sudah mengkonfirmasikan bahwa penyerang 37 tahun Portugal itu akan masuk skuad Manchester United untuk laga pramusim terakhir Red Devils kontra Rayo Vallecano nanti. Manchester United baru saja melawan Atletico Madrid di Olso pada Sabtu 30 Juli 2022. Mereka kalah 0-1. Ketika melawan Atletico Madrid, MU turun dengan David De Gea, Diogo Dalot, Harry Maguire, Tyler Malacia, Victor Lindelof, Anthony Elanga, Bruno Fernandes, Fred, Scott McTominay, Marcus Rashford, dan Anthony Martial di starting line-up. Menurut Erik ten Hag, pemain-pemain yang jadi starter di laga kontra Atletico itu tidak akan main saat melawan Rayo Vallecano. MU akan turun dengan starting line-up yang berbeda. Gelandang baru Christian Eriksen yang masuk sebagai pemain pengganti ketika melawan Atletico berpeluang main lawan Rayo Vallecano. Sementara itu, rekrutan baru lainnya, Lisandro Martinez, ditunggu debutnya di Old Trafford. Manchester United kalah 0-1 atas Atletico Madrid dalam laga pramusim yang digelar di Olso petang kemarin. MU pun harus mengakui keunggulan Atletico Madrid yang menang lewat gol sematawayang Joao Felix. Sementara Christian Eriksen sebenarnya beberapa kali menghasilkan peluang bagi MU meskipun belum berbuah gol. Eriksen sempat mengirim umpan terukur ke dalam kotak penalti dan mengarah ke Elanga, namun bola gagal dibelokkan ke dalam gawang. Di babak kedua, Eriksen kembali menjadi sumber peluang MU pada menit 75. Operan kornernya mengarah ke Harry Maguire.
namun sundulan kapten MU itu masih melebar. Erik ten Hag akan dihadapkan pada pilihan sulit untuk peran nomor 10 di Manchester United musim 2022-2023 sebab dia punya dua pemain top untuk peran itu, yakni Bruno Fernandes dan Christian Eriksen. Kini Bruno Fernandes punya pesaing yang cukup berat pada diri Eriksen. Secara kualitas teknis keduanya sama bagusnya. Lantas apa alasan Eriksen lebih layak dimainkan daripada Bruno Fernandes? Yang pertama, pemain kreatif. Bruno Fernandes adalah pemain yang kreatif. Dia menjadi otak serangan United. Pemain 27 tahun sangat berbahaya ketika menerima bola di sepertiga akhir lapangan. Fernandes bisa mencetak gol atau membuat assist. Eriksen juga punya kemampuan yang sama. Bahkan Eriksen bisa mengkreasi peluang dari posisi yang lebih dalam atau dari lini tengah. Yang kedua, etos bertahan. Faktor ini menjadi masalah utama Bruno Fernandes. Dia tidak sering terlibat dalam aksi menyerang. Bahkan Bruno Fernandes sering kehilangan penguasaan bola dan dari situlah serangan lawan dimulai. Eriksen agak berbeda dengan Fernandes pada aspek ini. Pengalaman dilatih Antonio Conte membuat Eriksen menjadi pemain yang lengkap. Eriksen kini punya kemampuan yang lebih baik dan bisa melakukan pressing pada lawan. Semangat juang Eriksen di lapangan juga sangat besar setelah tragedi di Euro 2020 lalu. Eriksen berjuang keras untuk bisa kembali ke sepak bola. Nah, semangat itu membuat performanya amat stabil. Yang ketiga, pengelolaan emosi. Berbeda dengan Bruno Fernandes, Eriksen jauh lebih tenang di lapangan. Pemain asal Denmark jauh lebih santun dan tidak berusaha untuk meledak-ledak ketika segalanya tidak berjalan baik di atas lapangan. Fakta bahwa Eriksen adalah pemain yang secara khusus diminta Erik ten Hag bergabung dengan United juga membuat peluangnya menjadi pemain inti terbuka lebar. Manajer Manchester United Erik ten Hag gusar usai kekalahan 0-1 di tangan Atletico Madrid di pramusim. Ten Hag mengkritik performa MU. Padahal Manchester United mendominasi permainan. Statistik ESPN mencatat MU memiliki 56% penguasaan bola dengan menciptakan 13 percobaan, 4 on target. Sedangkan Atletico Madrid lebih efisien karena bisa mencetak gol hanya dari 7 percobaan, 2 on target. Ten Hag gemas dengan kegagalan MU dalam memanfaatkan banyaknya peluang yang tercipta. Pada akhirnya, semuanya tentang hasilnya dan skornya tidak bagus, sembur manajer Belanda itu dilansir Metro. Anda itu harus mengambil keuntungan kalau Anda menciptakan banyak peluang. Saya kira kami sudah menciptakan banyak peluang untuk menciptakan setidaknya 1 gol. Dan dari lebih sedikit peluang mereka bisa mencetak 1 gol. Hal itu saya tidak puas. Saya sudah bilang kepada tim bahwa ini tidak bisa diterima. Anda harus tajam di kotak penalti, di dua-duanya. Itu adalah kekalahan pertama Erik ten Hag dalam 5 pertandingan pertamanya bersama MU. Kendati begitu, ada secuil rasa puas yang dirasakan ten Hag di balik kekalahan tersebut, yaitu kemampuan MU menciptakan peluang. Manchester City dikalahkan Liverpool 1-3 dalam perebutan trofi Community Shield 2022 di King Power Stadium pada Sabtu 30 Juli 2022. Erling Haaland tidak mampu mencetak gol dan tidak bisa membantu timnya meraih kemenangan. Liverpool membuka keunggulan lewat Trent Alexander-Arnold pada menit 21. Manchester City bisa membalas lewat Julian Alvarez menit 70. Liverpool kemudian memimpin lewat penalti Mohamed Salah pada menit 83. Kemudian menegaskan kemenangan melalui gol Darwin Núñez pada menit 90+4. Laga ini awalnya digadang-gadang sebagai panggung adu ketajaman striker baru Liverpool dan Manchester City, Darwin Núñez dan Erling Haaland. Hanya satu di antara mereka yang bersinar. Haaland bermain penuh tetapi tidak mencetak gol, sedangkan Núñez turun di bangku cadangan dan mencetak gol penegas kemenangan timnya. Erling Haaland bukannya tanpa peluang. Striker asal Norwegia itu mendapatkan beberapa peluang, namun semua peluang itu gagal dioptimalkan. Beragam reaksi pun bermunculan di media sosial. Ada yang memberikannya julukan-julukan baru, juga ada yang menjadikannya meme kocak.